Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 1 sampai ayat 12. Terpujilah Kristus. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Minggu Biasa kedua menurut Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai ayat 12. Yesus membawa sukacita dalam hidup kita. Saudara dan saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan kisah yang sangat akrab di telinga kita, yaitu peristiwa perkawinan di Kana. Dalam kisah ini, Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Melalui peristiwa ini, kita diajak untuk mengenal siapakah Yesus dan memahami bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita. Berdasarkan Injil Yohanes, bab 2 ayat 1 sampai ayat 12 yang barusan kita dengar, sekurang-kurangnya ada 3 unsur penting yang menjadi pokok permenungan kita. Yang pertama, Yesus sangat peduli terhadap kehidupan kita. Ketika pesta perkawinan kehabisan anggur, situasi itu tentu memalukan bagi tuan rumah atau tuan pesta. Namun Maria, ibu Yesus, menunjukkan kepekaan dan membawa persoalan ini kepada Yesus. Jawab Yesus mungkin terdengar aneh, "Saatku belum tiba." Tetapi Maria tetap percaya kepadanya dan berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Yesus menunjukkan bahwa Dia peduli terhadap kebutuhan manusia, bahkan dalam hal yang tampaknya sepele seperti kehabisan anggur. Ini mengingatkan kita
bahwa Yesus hadir dalam suka maupun duka hidup kita. Yesus peduli dengan setiap aspek kehidupan kita, tidak hanya hal yang besar, tetapi juga hal-hal kecil yang kita alami setiap hari. Yang kedua, ketaatan membawa berkat. Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Ini adalah sikap iman yang total, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Para pelayan juga memberikan contoh ketaatan. Ketika Yesus meminta mereka mengisi tempayan dengan air, mereka melakukannya hingga penuh, meskipun belum tahu apa yang akan terjadi. Mujizat terjadi ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, meskipun kadang-kadang kita tidak memahami rencana Tuhan. Ketaatan kita adalah langkah iman yang membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus membawa sukacita sejati. Anggur dalam tradisi Yahudi melambangkan sukacita. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus memberikan anggur yang terbaik. Ini adalah simbol bahwa Yesus tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Sukacita yang Yesus berikan bukan sukacita sementara, tetapi sukacita sejati yang bersumber dari relasi yang mendalam dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mujizat di Kana adalah pengingat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesulitan hidup. Yesus peduli dengan kebutuhan kita. Dia mengajar kita untuk taat kepada firman-Nya, dan Dia membawa sukacita sejati dalam hidup kita. Marilah kita belajar dari Maria, yang dengan penuh iman membawa persoalan kepada Yesus, dan dari pelayan yang dengan taat mengikuti perintah Yesus. Dengan demikian, kita akan mengalami kehadiran Yesus yang membawa berkat dan sukacita dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa membawa segala pergumulan kita kepada Yesus dengan iman dan membiarkan Yesus bekerja dalam hidup kita. Karena bersama Yesus, air kehidupan kita akan diubah menjadi anggur sukacita yang sejati. Semoga Tuhan memberkati kita semua.